Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah topik yang jujur aja, dampaknya pasti kerasa banget buat kita semua. Yaitu gimana sih caranya kita bisa survive dari godaan belanja modern, dan kenapa melek finansial tuh jadi mutlak banget di era yang semuanya serba instan ini. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kebiasaan finansial kita sehari-hari. Coba jujur deh, seberapa sering sih kamu tiba-tiba secara impulsif scan QR code atau tinggal tap buat bayar pakai dompet digital? Godaan yang susah banget ditolak buat jajan atau belanja online ini tuh bener-bener fenomena global loh. Rasanya gampang banget, cepet banget, dan tahu-tahu saldo di aplikasi udah tiris aja. Oke, biar lebih jelas, mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita bakal masuk ke era uang digital, lalu ngebahas pondasi keuangan Anda. Terus kita bakal cari tahu siapa yang memegang kendali, ngebongkar peran mengejutkan fintech, dan terakhir mengungkap rahasia manajemen keuangan. Bagian pertama, era uang digital, jebakan pengeluaran modern. Nah, disinilah akar masalahnya. Teknologi emang bikin urusan bayar-bayar jadi super gampang. Tapi ironisnya, inovasi canggih dari fintech ini juga sering banget memicu gaya hidup yang konsumtif. Karena ngeluarin uang itu kerasa nyaris tanpa hambatan, ngatur duit di zaman sekarang ini justru butuh level disiplin yang jauh lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya. Dan tenang aja, kita di sini nggak cuma ngomongin teori kosong kok. Angka 196 ini adalah jumlah mahasiswa asli dari Universitas Dianuswantoro dan Universitas Negeri Semarang yang berpartisipasi dalam studi yang lagi kita bahas. Jadi ini benar-benar data nyata tentang kebiasaan finansial anak muda zaman sekarang. Kita masuk ke bagian kedua. Pondasi keuangan Anda. 2 pilar kesehatan finansial. Pilar yang pertama itu adalah sikap keuangan atau financial attitude. Gampangnya, anggap aja ini sebagai lensa gimana cara kamu memandang uang. Lensa ini mencakup banyak hal, mulai dari seberapa kamu mikirin rencana masa depan, ngelihat uang sebagai kekuatan, seberapa kuat kamu nahan diri biar nggak boros, sampai seberapa butuh kamu sama rasa aman secara finansial. Intinya, kalau lensa kamu ini buram, keputusan keuangan yang kamu ambil pasti bakal ikut buram. Terus pilar yang kedua adalah pengetahuan keuangan. Nah, kalau tadi itu ibarat lensa, yang ini ibarat toolkit atau kotak peralatan kamu. Kita nggak bakal bisa bertahan di ekonomi digital ini cuma modal niat doang. Kita butuh kemampuan dasar yang nyata. Mulai dari manajemen arus kas, ngerti cara ngehindarin jebakan utang, pinter milih tabungan dan investasi, sampai sadar betapa pentingnya punya asuransi untuk jaga-jaga. Dan ini dia temuan besar yang pertama dari studi ini. Punya pola pikir yang positif dan toolkit pengetahuan yang lengkap itu nggak cuma bikin kamu kelihatan pinter secara teori. Kombinasi dari keduanya ini secara signifikan benar-benar nuntun kamu ke perilaku manajemen keuangan harian yang jauh lebih baik. Singkatnya sih, kamu tahu alatnya apa aja dan kamu juga mau pakai alat itu buat ngatur duitmu sehari-hari. Lanjut ke bagian ketiga. Siapa yang memegang kendali? Psikologi uang. Oke, mari kita coba pahamin satu konsep psikologis yang krusial banget ini. Kendali internal atau internal locus of control. Ini tuh sebenarnya keyakinan yang kuat di dalam diri kamu bahwa kamulah yang megang setir atas kehidupan finansialmu sendiri. Bukan sekedar pasrah sama nasib atau keadaan. Jadi, kesuksesan mengelola uang itu benar-benar dilihat murni sebagai hasil dari keputusan dan usaha kamu sendiri. Biar kebayang, coba kita bandingin bedanya. Di satu sisi, ada orang dengan kendali internal yang bilang, saya yang ngendaliin uang saya lewat usaha dan keputusan sadar. Di sisi lain, ada yang kendalinya eksternal, yang lebih milih pasrah dan mikir, yaudahlah, hoki sama kondisi ekonomi di luar sana yang ngatur uang saya. Nah, jurang pemisah ini nih yang nentuin banget apakah kamu yang pegang kendali atau justru kamu yang lagi dikendaliin sama keadaan. Dan ini brilian banget ngejelasin hal yang sangat logis. Pengetahuan keuangan itu ternyata ngaruh banget secara signifikan ke kendali internal kamu. Kok bisa? Ya iyalah, soalnya pas kamu bener-bener paham gimana kartu kredit bekerja atau gimana cara bikin budget bulanan yang bener, rasa bingung dan gak berdaya itu bakal pelan-pelan hilang. Logikanya, makin banyak hal yang kamu tahu, otomatis makin pede juga kamu buat ngambil alih kemudi keuanganmu. Sekarang kita masuk ke bagian 4, peran mengejutkan fintech, alat modern paling mutakhir? Nah, hal yang benar-benar menarik dari diagram ini adalah kita bisa lihat di mana posisi variabel teknologi keuangan di sana. Lihat panah putus-putus itu? Panah itu sebenarnya mewakili sebuah pertanyaan besar.
Apakah aplikasi fintech yang canggih-canggih itu beneran ngebantu memperkuat kendali kita supaya punya kebiasaan ngatur uang yang lebih baik? Tapi siap-siap karena ini beneran plot twist. Studi ini nemuin fakta dari kalimat persis ini. Teknologi keuangan itu ternyata sama sekali tidak memoderasi hubungan antara perasaan pegang kendali tadi dengan kebiasaan manajemen keuangan kita. Gila kan? Jadi, biarpun kamu merasa megang kendali dan di smartphone-mu ada aplikasi keuangan paling canggih sekalipun, itu nggak otomatis bikin kamu jadi jago ngatur duit. Jadi poin krusial yang bisa kita ambil di sini adalah aplikasi itu ya cuma alat. Dompet digital secanggih apapun gak bakal bisa nyembuhin kebiasaan belanja yang impulsif atau gantiin self-control kamu yang lemah. Kalau pada dasarnya kamu emang doyan boros, punya dompet digital cuma bakal ngebantu kamu jadi orang boros yang ngabisin uang dengan jauh lebih cepat, bener kan? Kita sampai di bagian kelima. Rahasia manajemen keuangan mencapai kesejahteraan finansial sejati. Karena pada akhirnya melek finansial yang sejati itu butuh pemahaman komprehensif sama penggunaan teknologi yang bijak. Praktiknya kayak gimana sih? Ya kayak mastiin kamu bayar tagihan tepat waktu, punya semacam rem cakram mental buat nahan pengeluaran dadakan, tahu cara ngerencanain masa depan, dan pastiin kamu rutin nabung sekaligus mindangin sebagian pendapatan kamu ke investasi aset. Aplikasi emang ngebantu banget ngefasilitasin ini semua. Tapi tetap aja, kamulah yang duduk di kursi sopirnya. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan penting ini. Kalau ngelihat seberapa jauh pemahaman kamu tentang uang, pilihan yang kamu buat setiap harinya, dan keputusan jarimu pas lagi megang gawai canggih, apakah kamu bener-bener yang ngendaliin uangmu? Atau jangan-jangan, tanpa kamu sadari, uang dan kemudahan digital, itulah yang selama ini diam-diam ngendaliin kamu. Coba dipikirin lagi ya, mulailah ambil kendali hari ini. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa.